Baik Bapak Ibu sekalian kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam cerita kasih Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu semua, amin. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Sudah siap beribadah pagi hari ini, amin. Mari siap beribadah, lambaikan tangan sudah sama-sama. Haleluya. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Allah kita. Haleluya. Allah kita baik, Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Yang setuju sama-sama kembali kita mau katakan amin. Kita katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama boleh bangkit berdiri. Haleluya. Yuk sama-sama. Karena pujian yang indah di pagi hari ini, kita bersukacita bersama-sama dengan hari lagi. Haleluya. Yuk sama-sama kita mengatakan segala puji syukur. Emang. Oh ya. Oh. Yuk kita sama-sama. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan. Yuk sama-sama. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan. Bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berbuat ibadah di dalam Engkau ya Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami yakin dan percaya Kau perkenan setiap kami semua melihat di dalam hadirat-Mu untuk menikmati pribadi bersekutu bersama-Mu ya Allah. Berkati ibadah dari awal bahkan sampai akhirnya dalam paket ibadah ini, paket yang boleh Bapak memiliki bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, bersama kolega kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih berkarya Roh Kudus dalam kami. Dan setiap kami pada pagi hari ini berkati dengan berkat
sangat luar biasa. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Sekali berikan tepuk tangan bagi mulia nama Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Haleluya. Ooh.
keselamatan buat hidup kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan. Bebaskan, bebaskan memuji, menyembah, memuji dan menyembah, meninggikan namanya, memuliakan dan mengagungkan Yesus Tuhan. Ya Yesus, Allah kebutuhan kami. Puaskan setiap kerinduan kami ya. Hanya Engkau yang mampu mengisi jiwa kami. Hanya Engkau yang mampu mengisi jiwa kami. Pertajam kami di pagi hari ini, untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau sudah menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang. Pertajam hidup kami di pagi hari ini dengan pengertian-pengertian yang indah dalam paket ibadah ini yang penuh dengan rahasia surgawi. Engkau bukakan bagi setiap kami semua, biar setiap kami semua diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Allahku, terima kasih Allahku, kami bersorak-sorai bagi namamu di pagi hari ini. Kami siap bersorak-sorai lebih dan lebih lagi. Terima kasih Allah, sebab Allah kemenangan kami yang layak kami puji.
Kami sembah, kami agungkan, dan kami muliakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, ucap syukur. Sama-sama, yuk kita mau katakan amin. Kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Sudah siap, kepala tangan sudah berdiri. Kepala tangan sudah berdiri. Di atas tangan sudah berdiri.
harus berganti. Oh iya, terpujilah namamu Tuhan. Sudah berkeringat, amin. Sudah berkeringat, amin. Yang di belakang sudah berkeringat, amin. Haleluya. Saya berikan tepuk tangan bagi nama Allah kita luar biasa. Haleluya. Oh yes, salahku. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Yuk kita mau sama-sama. Kita siapkan hati kita baik-baik. Supaya kehidupan kita di pagi hari ini Tuhan adakan sesuatu yang boleh merubah kehidupan kita, untuk siap diberkati lebih daripada hari kemarin, untuk siap dibuatnya menikmati hal yang baru. Sebab dalam kebangkitannya selalu ada hal yang baru bagi kita semua. Haleluya.
Percayalah, masih ada jalan bagimu. Jangan putus asa, jangan patah semangatmu, karena di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu menyediakan jalan keluar atas setiap pergumulan saudara dan saya. Karena kasih setianya itu kekal berlaku atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara jangan berpikir bahwa saat-saat ini apa yang sedang kau hadapi adalah sesuatu yang sudah tidak ada jalan keluarnya. Ingat, ujian pagi hari ini berkata, masih ada jalan untukmu di dalam Yesus Kristus. Sekarang saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukakan jalan bagiku, untuk aku bisa keluar dari masalahku, supaya aku bisa keluar dari pergumulan hidupku, supaya aku boleh mengalami terobosan di dalam kehidupanku yang luar biasa. Karena kami percaya Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi Tuhan yang sudah bangkit dari kematian dan mengaruniakan kemenangan bagi setiap kita. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, karena kami boleh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan, kemenangan itu boleh menjadi bagian kami. Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Endingnya bagi setiap kami adalah kemenangan. Persoalan boleh terjadi mengimpit menekan hidup kami, tapi kami percaya akhirnya pasti kemenangan. Terpujilah namamu Bapa. Pagi hari ini kami sangat membutuhkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu singkapkan rahasia firman-Mu pagi hari ini bagi kami, supaya kami mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi kami, sehingga dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan, kami tidak ragu-ragu dan kami tidak takut di dalam perjalanan hidup kami. Meskipun banyak tantangan persoalan, namun kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pagi hari ini, urapi setiap telinga yang mendengar akan firman-Mu, dan hati yang siap untuk menyimpan firman-Mu. Dan biarlah Engkau urapi setiap tubuh, roh dan jiwa kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan termeterai di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tenggelamkan kami semua di dalam kasih karunia-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kalau sebentar Kau akan pakai menjadi saluran berkat kebenaran firman, biarlah firman ini semuanya bersumber dari isi hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, selagi dikasih Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 28. Matius 28. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Matius 28. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan telah turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Oleh sebab itu marilah lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka sekarang pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Surat ini dikasih Tuhan. Berita kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah berita yang sangat menggemparkan. Sebagian orang percaya, tetapi sebagian orang ragu-ragu apakah benar Yesus bangkit. Kenapa, saudaraku? Belum pernah mereka mendengar sebuah berita bahwa orang yang mati selama 3 hari bisa bangkit kembali. Saudara ini dikasih Tuhan. Ada istilah orang mati suri. Orang itu mati, tapi pada waktu saat dimandikan tiba-tiba bangun, hidup lagi. Itu dikatakan mati suri. Ada orang yang sudah mati beberapa saat, sudah dinyatakan dokter bahwa dia sudah innalillahi. Tetapi beberapa saat kemudian dia hidup lagi. Tetapi saya katakan kepada saudara, orang yang pernah mati dan kemudian bangkit lagi, dia akan tetap mati untuk selama-lamanya. Berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati dan dibangkitkan, dan saat itu tidak lagi ada kuasa kematian menguasai hidupnya. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara bahwa saudara kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, tidak menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Amin. Ada seorang di YouTube yang dulu mantan Kristen, sekarang menjadi seorang pembicara dalam agama lain. Dia berkata bohong itu kalau Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit, mana kuburannya? Kalau Yesus itu sudah mati. Orang ini dulu jadi Kristen, jadi hamba Tuhan, ini gak pernah nyelidiki firman, saudara. Mana kubur Yesus? Kubur Yesus ada, tapi Yesusnya gak ada. Karena Yesusnya sudah bangkit. Amin. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, kenapa Yesus bangkit dari kematian, saudaraku? Yang pertama, saya akan cepat saja katakan bahwa kebangkitannya merupakan bukti bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi. Makanya saya katakan kepada saudara, firman yang diucapkan Yesus, segala janji Yesus buat saudara dan saya, satu saat pasti akan digenapi. Amin. Karena Yesus sekali bicara gak pernah bohong. Manusia bisa bohong gak? Suami bisa bohong sama istri ya?
Hah? Bukan bisa, sering. Amin. Istri bisa bohong sama suami kan? Anak bisa membohongi orang tua enggak? Murid bisa membohongi guru enggak? Seringkali kita mudah berbicara tetapi sulit untuk membuktikan perkataan kita karena kita kurang konsisten. Amin. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan itu pasti terjadi. 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disesat, dibunuh, dan dia akan mati, tapi hari ketiga dia akan bangkit. Amin. Yuk kita baca Matius 16. Matius 16 kita baca ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang pertama ya. Jadi itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Sekarang pemberitahuan yang kedua. Kita baca Markus pasal 9. Markus pasal 9. Kita baca ayat 30 dan 31. Judulnya apa? Pemberitahuan kedua. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yang ketiga, kita baca Markus pasal 10 ayat 32. Ini pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya yang ketiga. Ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjadi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok dan diludahi, disesat, dibunuh, dan sesudah apa? 3 hari ia akan bangkit. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, kita baca Matius pasal 26. Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan.
Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka menudingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuhnya. Tetapi mereka berkata, jangan takut, ya, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul apa? Keributan di antara rakyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berita kematian Yesus, saudaraku, dan berita kebangkitannya itu sebelum terjadi sudah diomongkan sama murid-muridnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu bukan omong kosong, tetapi ternyata terbukti sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Yesus. Makanya yuk jadi Kristen, jadi anak Tuhan. Kalau ngomong, silakan saya dituntut untuk bisa membuktikan. Jangan cuma bisa ngomong tok. Amin. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan diserahkan dan akan dibunuh, tapi 3 hari setelah itu aku akan dibangkitkan. Yesus mati hari berapa? Hari apa? Jumat. Minggu dia bangkit. Amin. Jadi ini terbukti perkataan Yesus, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa perkataannya itu benar. Perkataannya itu ya dan amin. Perkataannya itu akurat banget, saudaraku, dan bisa dipercaya. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, kenapa Yesus bangkit? Karena dia menggenapi apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya, bahwa apa yang diucapkan Yesus itu bukan berita bohong, tetapi benar-benar terjadi. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini dalam pergumulan saudara-saudara dan saya, jangan takut. Apa yang dijanjikan Yesus kepada saudara dan saya, Tuhan akan menyatakan itu kepada saudara dan saya, dan pasti akan terjadi. Kalau dia berjanji menolong, dia pasti akan tolong. Amin. Kalau dia berjanji menyembuhkan saudara dan saya dari penyakit oleh kuasa pilur-pilur Yesus, maka itu pasti akan terjadi. Amin. Yang kedua, saudaraku, Yesus bangkit dari kematian. Tujuannya karena dia perlu turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan kuasa kematian, untuk supaya lewat kebangkitannya dia bisa menganugerahkan, memberikan hidup yang kekal seperti Yesus Kristus. Kita baca, saudaraku, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat 14, kita lihat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ada kuasa, 2 kuasa di dalam dunia ini. Kuasa iblis yang mendatangkan maut, dan kuasa Yesus yang mendatangkan kehidupan kekal. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, iblis mulai menguasai seluruh kehidupan. Dan saudara tahu, saudaraku, kalau iblis sudah menguasai hidup manusia, maka endingnya itu adalah kematian. Ini yang Tuhan ingin selamatkan manusia, saudaraku. Makanya Yesus baru turun ke dalam dunia, saudaraku. Dia perlu mati, saudaraku, supaya di dalam roh dia turun ke dalam alam maut untuk
mengalahkan kuasa maut yang dikuasai oleh iblis. Supaya apa? Supaya dia bisa memberikan kemenangan dan hidup kekal kepada orang-orang percaya. Amin. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, jangan ragu-ragu. Di dalam Yesus, Dia menganugerahkan saudara dan saya hidup kekal. Karena kuasa maut sudah dikalahkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit sebagai bukti bahwa dia sudah mengalahkan kuasa maut. Dan kuasa maut itu tidak bisa menahan kebangkitannya. Karena kuasa maut itu sudah ditaklukkan di lewat kematian Yesus Kristus pada saat dia turun ke dalam dunia orang mati. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam Yohanes 11 kita baca yuk. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, manusia ditentukan untuk mati sekali, hidup sekali, dan mati sekali. Tetapi bagi orang-orang percaya kepada saudara dan saya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan berubah menjadi manusia yang sekali mati, dua kali hidup. Hari ini saudara dan saya masih hidup. Amin. Saudara masih hidup kan? Kalau saudara dan saya sudah mati, saudara hari ini tidak ke gereja. Amin. Hari ini saudara dan saya hidup, tapi saatnya saudara dan saya akan mati. Cuma nggak tahu kapan. Saya sih mau 100 tahun lagi. Cuma asal 100 tahun tetap seperti sekarang itu nggak apa-apa. Ojo 100 tahun terus melakukan ini kan yang mau. Amin. Ya, amin. Saudara saya dan saudara pasti saatnya innalillahi. Saudara dan saya pasti saatnya kembali kepada Bapa di surga. Amin. Saudara dan saya akan dibaringkan di peti jenazah dan orang-orang berkumpul. Pendeta akan pimpin upacara penutupan peti. Mungkin Pak Dedi yang mimpin, saudaraku. Amin. Saudara, saatnya saudara dan saya akan diiringi oleh para keluarga dan sanak dan semua orang-orang yang kenal menuju ke tempat pemakaman, dan di situ kita akan ditinggal sendiri di dalam kuburan, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, dia orang-orang yang percaya kepada Yesus akan hidup meskipun dia sudah mati. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian itu, dan kebangkitannya merupakan yang sulung bagi setiap orang yang percaya. Saudara dan saya adalah generasi berikutnya yang akan mengalami kebangkitan. Dan siapa yang akan dibangkitkan? Pada saat Yesus turun ke dalam dunia, siapa yang dibangkitkan? Yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang-orang Kristen yang sudah menerima bagian tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Karena Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi yang ada dua hal, saudaraku. Orang-orang tipe manusia yang akan dibangkitkan pada waktu Yesus akan datang di awan-awan, saudaraku. Yang pertama ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sampai akhir hidupnya dia tetap yakin di dalam Yesus Kristus. Dia tetap mempertahankan imannya secara luar biasa. Meskipun pada akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, banyak tantangan, pergumulan hidup, tekanan yang membuat seringkali iman bisa goncang.
Satu hari saya pelayanan di Jakarta. Saya khotbah di satu persekutuan di Kelapa Gading. Tiba-tiba masuk sepasang suami istri. Istrinya pakai penutup kepala. Jadi saya pikir dia Muslim. Jadi saya berpikir saya harus khotbah hati-hati. Tak boleh menyinggung agama orang lain, apalagi melecehkan. Pada waktu saya duduk dan saya perhatikan, suami istri ini luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan aja merasa iri, saudaraku. Karena apa? Mereka datang itu begitu rukun banget. Istrinya digandeng. Coba saya mau tanya, yang tadi datang suami istri siapa? Coba angkat tangan. Istrinya digandeng enggak sama suaminya? Apa kamu ngaku diri? Ayo cepetan toh. Gitu. Itu biasanya istrinya, saudaraku. Apa boleh tutup pintu mobil kebanteran, wah nutup awang mobil, hantarin kaget itu istri, saudaraku. Saya lihat begitu baik, saudaraku. Dituntun duduk, ya pulang juga dituntun, turun dari lantai 2, saudaraku, masuk mobil, pintunya dibukain. Sekarang kalau ada orang laki-laki bukain pintu mobil untuk wanita, biasanya tambah duduk bojone. Betul? Kalau ada sampai hari ini istri masuk mobil dibukakan pintu, suami kayak begini ini perlu dilestarikan, saudaraku. Jangan sampai punah. Amin. Saya lihat, aduh, saya kepingin, saudaraku, praktek saudaraku. Pulang dari Jakarta pelayanan, istri saya duduk di samping. Saya 47 tahun jadi sopirnya, tidak pernah digaji. Tapi dia, kalau saya ngomong begitu, dia ngomong gitu. Saya 47 tahun nikah sama kamu, jadi pembantu, orang tahu membayari, kata gitu. Saya dibalas begitu, ya podo timbal ya dia. Satu saat pada waktu ini, jangan cinta orang ya. Saya lagi setir gitu, saya pegang tangannya, ya, tak taruh di paha saya sambil nyetir gitu. Saya tahu istri saya berbuat apa? Langsung tangannya dikipat, mas. Ini garai ya, lu siapa sih garai? Haleluya. Saya kepingin praktek kasih sayang supaya kelihatan sebagai hamba Tuhan itu romantis gitu loh, saudaraku. Amin. Daripada tukaran beneran cekal-cekalan tangan gitu supaya ngecek anak seterusnya apa enggak kan gitu, saudaraku. Amin. Suatu hari suami istri ini minta didoakan, saudaraku. Kenapa suaminya gandeng, istrinya terus nempel terus sama istrinya? Ternyata istrinya buta. Nggak digandeng ya cukup. Kemudian setelah kenal saya tanya, kenapa dia bisa mengalami kebutaan? Apakah dia buta sejak lahir? Suaminya berkata tidak. Kami teman kuliah di UI. 6 tahun saya pacaran dengan dia. Pada waktu selesai wisuda, mereka mengambil keputusan untuk nikah. Tapi satu saat, istrinya suka mengeluh pusing, sakit kepalanya, kayak ditusuk-tusuk paku kepalanya. Kemudian diperiksa di rumah sakit St. Carolus, di CT scan. Saudara tahu? Ternyata yang membuat dia pusing itu adalah tumor di otaknya. Di sini sudah jangan takut ya, karena saya lihat banyak yang pusing, ibu-ibu yang pusing bukan karena tumor, tapi ranti duit. Banyak orang stres, rambutnya berodol.
karena masalah tekanan hidup. Dan pada saat hasil CT scan berkata persis bahwa ada tumor otak, keluarga ini rapat. Dan jalan satu-satunya dia kirim istrinya ke Singapura, di Elizabeth Mount Hospital. Dan cerita di sana setelah dicek ternyata hasilnya sama dengan apa yang ada dari rumah sakit Indonesia. Mereka takut untuk mengadakan operasi, akhirnya di kemo, saudaraku. Hampir 2 minggu tinggal di Singapura, saudaraku. Pulang dari Singapura rambutnya rontok gundul akibat kemo, saudaraku. Dan saudara, suami istri, terlebih-lebih istrinya selalu kepingin didoakan hamba-hamba Tuhan. Pada waktu saya KKR di lapangan badminton Bulungan, saudaraku, dia datang, saudaraku, dan dia minta didoakan, saya doakan tuh. Tapi rupa-rupanya Tuhan berkata lain, bukan mujizat kesembuhan, tetapi Tuhan akan memakai penyakit ini menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Pada saatnya, satu saat suaminya pulang dari kerja di Tangerang, saudaraku, dia pulang, dia lihat istrinya, saudaraku. Dia berkata, "Pak, kok lampunya gelap? Tolong kamu nyalain, Pak." Suaminya mulai kaget, saudaraku. Karena apa? Karena dia lihat ini terang. Waktu itu dia goyang-goyangkan tangannya di wajah istrinya, di muka wajahnya, tetapi ternyata tidak ada reaksi. Jadi saya katakan kepada saudara, rupa-rupanya akar tumor itu sudah mulai merusak syaraf mata daripada istrinya. Dan hari itu dia mulai melihat dengan sungguh-sungguh, dia membuktikan bahwa istri yang dia kasihi, istri yang begitu dia cintai, ternyata hari itu divonis oleh dokter dia buta. Saudara, ternyata pada waktu dibakar rumah sakit Goceng Korolus, dokter berkata, ini akar daripada tumor ini sudah menjalar kemana-mana. Sebentar akan merusak syaraf pendengarannya, dan kemudian lain-lainnya juga akan dirusak oleh syaraf, oleh akar tumor ini. Dan benar, saudaraku, kemudian dia sudah mulai kehilangan pendengarannya secara normal, saudaraku. Jadi suaminya kalau ngomong gak keras, dia gak dengar, saudaraku. Sampai satu hari, saudaraku, dia dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Susternya ngomong, "Pak, Tuan, ini nyonya adalah pingsan." Dibawa ke rumah sakit, saudaraku. Saudara, di dalam rumah sakit selama beberapa hari, setiap malam suster jaga yang ada di ruangan itu, saudaraku, di kawal UGD, di ICU, saudaraku, mereka mulai melihat, saudaraku, mereka gak tahan melihat seorang ibu, seorang wanita dalam keadaan sekarat tinggal menunggu ajalnya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang mereka lihat di dalam seorang wanita yang sedang di dalam ambang kematian ini, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena mereka selalu setiap saat mendengar suara yang lirih menyanyikan sebuah puji-pujian, saudaraku. Suster Lisa Korolus, kebanyakan orang Katolik, saudaraku. Dia mendengar suara pujian dari wanita ini, saudaraku, ibu ini, yang pujian itu berkata, "Aku berserah, aku berserah." Saudaraku, dan apa yang terjadi, saudaraku? Pada suatu saat suaminya datang, dia berkata, "Ma, puji Tuhan, Ma." Dia bisikin, "Kamu bisa sembuh." Karena di Cipinang ada seorang bapak yang bisa mengobati penyakit dan memindahkan penyakit itu kepada binatang. Kalau kita datang membawa kambing, maka penyakit itu akan dipindahkan masuk ke kambing. Katanya, tadi aku diberitahu teman sekantor. Apa yang dia katakan, saudaraku? Istrinya yang tidak keadaan tertekan menjelang kematian karena penyakit tumor yang sudah merusak syaraf matanya dan pendengarannya, saudaraku. Dia berkata, "Pak, dengar, stop kamu, jangan ngomong, ya, jangan kamu teruskan perkataanmu." Karena apa?
Aku rela mati, aku mati di dalam Tuhan daripada aku sembuh, aku kehilangan Yesus di dalam hidupku. Saudara, iman yang seperti ini, iman sampai pada akhir yang seperti ini, yang Tuhan sedang cari. Jangan hanya masalah ekonomi, keuangan, kesulitan aja saudara, dan saya kepingin kecewa dan berontak di hadapan Tuhan. Jangan hanya masalah penyakit yang belum disembuhkan, saudara dan saya mulai goyah iman saudara dan saya kepada Tuhan. Jangan sampai hanya sekedar saudara dan saya hari ini belum mengalami pertolongan Tuhan, saudara dan saya mulai tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai suatu hari istrinya sudah tidak bisa bertahan. Suaminya datang ke ruang ICU. Lalu dengan suara yang melirih, saudaraku, dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, dia berusaha ngomong sama suaminya. Suaminya langsung mendekatkan telinganya dan dia ngomong, "Apa, Ma? Ma, apa?" Lalu istrinya berkata, doa ya, doa. Saudara, tangan suaminya dia pegang, ditaruh di dada. Bukan yang sehat yang mendoakan yang sakit, tetapi justru yang sakit mendoakan yang sehat. Dia berkata, "Pak, aku sudah dijemput malaikat. Aku sudah dijemput malaikat. Aku tunggu kamu." Dia taruh tangan suaminya di dadanya dan dia doa supaya Tuhan menguatkan perjalanan hidup suaminya. Imannya tidak gugur di tengah jalan. Tapi doa itu tidak pernah diakhiri dengan kata amin. Tiba-tiba tangan istrinya terlepas dari tangannya. Dan dia lihat, saudaraku, istrinya kembali kepada Tuhan dengan keadaan tersenyum. Dan dia begitu ada damai sejahtera di dalam wajahnya. Kenapa wanita ini bisa mempertahankan imannya? Saudaraku, karena saya tahu, saudaraku, ada janji Tuhan di dalam kehidupan dia, saudaraku, yang dia pegang teguh bahwa sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, kita akan mati, tetapi satu saat kita akan mengalami kebangkitan dari kematian. Oleh sebab itu, satu saat, saudaraku, dengar baik-baik, satu saat saudara akan berpisah dengan orang yang saudara kasihi. Mungkin mama papamu, mungkin suamimu atau istrimu dipanggil Tuhan, mungkin anakmu akan dipanggil Tuhan. Paulus berkata, saudaraku, hendaklah setiap orang mengerti tentang kematian, supaya jangan orang berduka cita seperti orang-orang dunia. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki janji, melewatkan bangkitan Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara dan saya ditinggal oleh orang yang sudah kasih. Susah gak? Susah. Nangis gak? Pasti nangis. Amin. Pada waktu kakak saya, adik saya, ipar saya, mama saya, papa saya dipanggil Tuhan, saya juga nangis. Saya merasa kehilangan. Pada waktu papa saya dipanggil Tuhan, itu paling berat bagi saya. Karena apa? Dia adalah figur seorang ayah yang sangat baik. Dia tidak pernah ngajar saya, saudaraku. Dia adalah seorang figur ayah yang sabar banget terhadap anak-anak. Lain dengan mama saya, saudaraku, galak ngalang-ngalang macan. Amin. Jadi pada waktu tanggal 1 Agustus 83, saya masih ingat hari kematian papa saya. Hari kematiannya mama saya sama saya lupa.
Tapi hari kematian papa saya masih ingat sampai sekarang. 1 Agustus 83. Saya menangis, saudaraku. Tetapi kenapa banyak orang Kristen seringkali berkata, selamat jalan Pak, selamat jalan Pak. Karena apa? Satu saat saudara dan saya akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, yang matinya di dalam Tuhan. Amin. Orang yang matinya di dalam Tuhan akan ada pertemuan kembali, saudaraku. Karena apa? Yesus menjanjikan, saudaraku, di dalam Alkitab di dalam Yohanes 11 ayat 25 tadi itu, coba tolong ditayangkan. Yohanes 11 ayat 25 tadi dia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ini kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kematian bagi orang Kristen bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya. No. Tapi kematian bagi anak-anak Tuhan adalah perpisahan sementara dengan orang-orang yang saudara kasih. Amin. Karena apa, saudaraku, sementara? Karena saat malaikat meniup sangkakala, saudaraku, saat itu langit terbuka, Yesus segera turun. Dan saat Yesus turun, kubur-kubur akan terbuka dan anak-anak Tuhan akan dibangkitkan. Inilah janji Tuhan yang memberikan kedamaian, kepercayaan kepada kita. Tapi bagi orang-orang yang mati di luar Yesus Kristus, sudah tidak akan pernah bertemu kembali dengan mereka. Mungkin di dunia sudah berkumpul dengan orang yang sudah kasih, mungkin suamimu, istrimu, mamamu, adikmu. Tapi pada saat kematian itu terjadi, itu merupakan perpisahan untuk selama-lamanya. Dan saudara dan saya tidak akan pernah bertemu mereka kembali. Itulah sebabnya mulai hari ini doakan mereka supaya anugerah keselamatan itu turun juga atas mereka, supaya keselamatan itu menjadi bagian seutuhnya di dalam hidup kita. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan janji kepada saudara. Yuk kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena Kristus dibangkitkan, maka akan ada kebangkitan orang mati. Orang yang mati dibangkitkan yang pertama, termasuk kloter kebangkitan pertama, ada orang-orang yang percaya. Tapi orang yang tidak percaya di dalam Yesus, pada waktu Yesus datang, mereka tidak ikut kebangkitan yang pertama. Sebab mereka akan ikut dalam kebangkitan yang kedua. Mereka bangkit untuk dihakimi, diadili. Tetapi saudara dan saya dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Itulah sebabnya suatu saat, saudaraku, saudara dan saya jangan takut dengan kematian, saudaraku. Tetapi hari-hari ini berapa banyak orang Kristen boleh takut dengan kematian, dengan virus corona, saudaraku. Mereka gak mau ke gereja, mereka gak berani ke gereja karena cuma satu, takut mati. Padahal besok ya mati. Tapi yang penting bukan cari mati. Amin. Sudah datang ke gereja ini bukan cari mati toh? Enggak kan? Cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan pasti hidup. Amin. Kalau tahu orang yang cari Tuhan, satu saat sudah dan saya bisa kena virus corona, sudah bisa kena, saudaraku. Sebagai orang Kristen sudah dan saya bisa kena, saudaraku. Tapi dengar, saudaraku, Tuhan akan nyatakan kesembuhan kepada saudara dan saya. Amin. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Barang siapa mereka berani kehilangan nyawa karena aku, Tuhan Yesus berkata,
mereka akan mendapatkan nyawanya. Oleh sebab itu saya apresiasi kehadiran saudara dalam ibadah. Saya tahu bukan sudah datang untuk cari mati, tapi sudah datang karena sudah cari Yesus. Dan orang yang cari Yesus pasti diberkati dan dilindungi dan disertai Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan orang yang mati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-20, saudaraku, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung daripada orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, saudaraku, yang ketiga sekarang, kenapa Yesus perlu mati dan dibangkitkan? Ternyata ada satu peristiwa, saudaraku. Pada saat kematian Yesus, rohnya turun ke dalam dunia orang mati. Untuk apa, saudaraku? Untuk memberitakan Injil. Aneh ya? Untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang yang zamannya Nuh, mereka mati karena air bah. Waktu saya baca ayat ini, timbul sebuah pertanyaan di dalam hati saya. Saya ngomong, Tuhan, nyatakan kebenaran. Kenapa? Kok Tuhan memberitakan Injil kepada orang yang mati zamannya Nuh? Kenapa? Pada waktu saya doa mempersiapkan firman ini, Roh Kudus ngomong, saudaraku, kenapa Yesus turun ke dunia orang mati dan memberitakan Injil kepada orang-orang di zamannya Nuh? Karena di zamannya Nuh belum ada nabi-nabi yang memperingatkan orang-orang jahat supaya bertobat. Belum ada, saudaraku. Baru setelah zamannya Musa dan seterusnya, saudaraku, baru ada nabi-nabi yang Tuhan perintahkan untuk mengingatkan manusia supaya jangan berbuat dosa, supaya kembali kepada Allah, hidup dalam kebenaran. Tapi zamannya Nuh belum ada nabi yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan pertobatan kepada mereka. Jadi Tuhan menyayangkan jiwa mereka, saudaraku, yang tidak tahu kebenaran. Makanya orang seringkali bertanya, Pak, orang yang tidak pernah dengar Injil, yang tidak pernah dengar nama Yesus, kira-kira kalau mati masuk surga atau neraka? Ada orang yang bertanya begitu. Kira-kira orang di pedalaman, di pelosok-pelosok, yang tidak ada internet, yang tidak ada sinyal di sana, saudaraku, kemudian mereka mati, kira-kira menurut Bapak, mereka mati masuk surga atau masuk neraka? Padahal mereka nggak pernah dengar nama Yesus Juru Selamat. Mereka belum pernah mendengar Injil. Saya memberitahukan kepada saudara, di dalam rumah konsolku dikatakan, setiap orang yang seperti ini akan diadili oleh Tuhan lewat hati nuraninya. Jadi kalau hatinya baik, saudaraku, dia akan mendapat kasih karunia, keselamatan, dispensasi berbeda. Dengan orang yang hidup di lingkungan orang yang di sekitarnya ada suara kebenaran, di sekitarnya ada hamba Tuhan yang memberitakan, di sekitarnya ada nabi-nabi yang memberitahukan jalan kebenaran, tetapi dia nggak percaya, dia nggak mau bertobat, maka mereka akan kehilangan keselamatan di dalam hidup mereka. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Satu hari ada seorang tokoh dari kelompok teologi Freedom dari Brasil. Namanya, saudaraku, Leonardo.
Dove. Dia sebagai seorang pemimpin dari teologi liberal. Satu saat dia bertemu dengan tokoh agama Buddha, yaitu Dalai Lama. Lalu dia mulai bertanya kepada Dalai Lama, kira-kira menurut Tuhan, agama yang paling baik di dunia ini agama apa? Leonardo berpikir, saudaraku, pasti Dalai Lama ini pasti akan ngomong agama Buddha yang paling baik. Jadi dia sudah mulai berpikir pasti Dalai Lama pasti membenarkan dan menyatakan kebaikan ajaran Buddha yang dia ajarkan. Tapi betapa terkejutnya Leonardo pada waktu mendengar perkataan dari Dalai Lama ini. Dia berkata agama yang terbaik di dunia adalah agama yang mengajarkan yang pertama, yang membuat manusia jadi penuh welas asih, punya kasih di dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat orang manusia lebih berpikiran sehat. Yang ketiga, yang membuat orang lebih berpikir objektif dan adil, kata Dalai Lama. Dan yang membuat banyak manusia bisa menyayangi sesamanya. Kemudian yang membuat manusia memiliki rasa tanggung jawab di dalam hidupnya. Sebagai suami-suami yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab. Sebagai karyawan-karyawan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga selanjutnya dia katakan agama yang baik di dunia adalah agama yang membawa manusia bisa hidup beretika. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Dalai Lama berkata, agama yang seperti di atas yang berkualitas adalah agama yang terbaik. Kalau agama tidak mengajarkan yang baik kepada umatnya dan bisa membawa umatnya hidup berkualitas, hidupnya beretika, hidupnya penuh kasih sayang, saudaraku, ini agama yang tidak baik, saudaraku. Kemudian agama yang terbaik adalah agama yang bisa membawa umatnya hidup di dalam kebenaran. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah kebenaran itu? Amin. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jalan yang paling benar menuju surga itu lewat Yesus. Tidak ada jalan lain. Orang berkata masih banyak jalan menuju ke Roma. Oke, jalan menuju Roma sudah bisa lewat Abu Dhabi, sudah bisa lewat Mali, sudah bisa lewat mana, saudaraku. Tetapi tujuannya sama. Kadang-kadang orang berkata, oh agama semua itu sama, ngajarkan baik. Tapi benar ngajarkan baik, tapi bisa membuat manusia jadi baik atau tidak? Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya sampaikan kepada saudara, kenapa Yesus itu mati pada saat dia mati selama 3 hari dia bergumul, saudaraku. Dia memerangi kuasa maut yang dikuasai oleh iblis. Ya, supaya apa? Supaya pada saat dia bisa mengalahkan kuasa kematian itu, dia bisa menganugerahkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya, saudaraku, di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 15, kita baca yuk. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 57. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama dia mati,
Rohnya turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil supaya mereka bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Maka mereka beroleh pengampunan dosa, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, dia mati untuk mengalahkan kuasa maut, mengalahkan iblis yang menguasai maut, kematian. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, dan untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Hanya di dalam Yesus Kristus yang bisa mengubah jalan hidup manusia. Amin. Orang jahat bisa jadi baik karena kuasa Yesus menjamah orang itu. Amin. Dari seorang penipu penjahat menjadi orang yang baik. Dari orang yang sombong menjadi orang yang rendah hati. Dari orang yang kikir menjadi orang yang murah hati. Kalau hatinya dijamah oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa nama Yesus yang hidup dan yang ajaib. Amin. Saya bisa jadi pendeta begini, latar belakang saya bukan baik. Saya anak geng. Tahun 60-an saya pernah tikam orang di depan toko Metro. Saya tikam dengan skin, pisau kecil dari Madura yang diberikan teman saya Matsuro. Saya tikam orang itu, saudaraku, dan perutnya keluar darahnya, saudaraku. Dan saya dengan teman geng saya ditangkap polisi, masuk seksi 3 Bubutan, dan semalam kami dihajar, ditendang, diinjak. Saya pemabuk. Hampir tiap malam saya mabuk. Saya paling senang, saudaraku, membuat bencong itu saya lemparin batu. Karena saya dulu pernah hampir diperkosa bencong. Bencong itu nyekel kuat, saudaraku, hampir bisa ucul. Makanya sejak saat itu kalau saya lewat Wijaya Kusuma, saya bawa batu. Takut, tak lempar batu. Ngeri, saudara. Saya kena ganja. Saya kena minum minuman keras, topi miring, kaptikos, itu minuman saya setiap saat, saudara. Sampai tahun 63, saudara. Saya kena paru-paru. Setiap malam saya batuk, keluar darah dari mulut saya. Keluar darah. Pernah di kamar mandi saya keluar darah, netes-netes dari mulut saya. Dokter berkata dua-dua paru-paru saya sudah hancur. Mama saya seringkali berkata, sudah kamu minggat tadi anak, daripada mempermalukan ngisi-ngisi uang tua wes. Aku kehilangan dok siji gak apa-apa, habis saya duit dok 6, saya dianggap dok. Mama saya seringkali ngomong begini, aku nih ngerasa kowe ususku sedepok garis sekilan. Padahal saya belum pernah mengukur ususnya mama saya itu benar-benar sedepok apa, tinggal sekilan itu berarti sudah hilang sabar. Amin. Tahun 66 saya bertobat. Saya ngamar setelah Alkitab saat di Malang. Tapi ternyata jawabannya tidak diterima. Sebab pun engkau jangkau. Amin. Ya, kalau Pak Dedik baca apa ya Pak Isa, Madura Inggris Isa. Ya. Saya pun engkau jangkau sudah kau Cina, tapi orang Isa ngomong Cina. Tak ngerti Cina nih.
Dan saya jahat kembali, hidup dalam dosa kembali. Saya kenal berzina, saya kenal dengan pencurian, saya kenal dengan minuman keras, saya kenal dengan ganja, saudaraku. Geng saya ada 11 orang, saudaraku. Kebanyakan orang-orang luar pulau semua, saudaraku. Saudara tahu? Saya bertobat di gereja kecil GBIS di Jalan Pandigiling, saudaraku. Pada waktu itu saya jalan-jalan, saudaraku, ke pasar sore. Dulu di Pandigiling ada pasar sore namanya. Saya ingat ya. Kemudian ada satu puji-pujian tepuk tangan. Oh, rupa-rupanya KKR, saudaraku. Saya masuk. Dan pada saat itu, saudaraku, pada saat akhir khotbah, hamba Tuhan itu berkata, siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk dijamah Tuhan, untuk diperbarui, dibebaskan, maju ke depan. Saya tolak-toleh, saudara. Tapi saudara tahu, dia tunjuk saya itu pemuda yang di belakang kontrol itu maju ke depan. Saya maju ke depan dalam keadaan masih sakit, saudara. Tapi saudara tahu, pada saat saya didoakan oleh hamba Tuhan ini, saudara, tubuh saya kayak disiram air es keruh, ingin menggigit, saudara. Tiba-tiba saya bergetar, saudara. Anehnya, sejak hari itu sampai hari ini, dari mulut saya nggak pernah keluar darah. Yang lebih aneh lagi, saudaraku, kuasa Yesus menjamah hidup saya dan dia mengubahkan hidup saya. Sampai satu hari pada waktu saya khotbah di Indosiar, saudaraku, mama saya datang dari Jepara khusus datang ke Surabaya. Dia ngomong begini, aku bangga, kowe usah jadi hamba Tuhan ya. Saya ngomong, Mi, aku heran, kok aku bisa jadi pendeta. So, teman-teman saya kalau saya dengar mereka, saya jadi hamba Tuhan, dia selalu ngomong ini, modelmu bisa jadi pendeta. Dalam sejarah hidup saya, mama saya pegang kepala saya sambil nangis, saudaraku. Biasanya tidak pernah pegang kepala saya, nek nutui sering, tapi nek nyetel ngelus-ngelus tidak tahu. Jadi pada waktu dia pegang kepala saya dan dia belai, saudaraku, dan dia berkata, aku bangga kamu bisa jadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Saya nangis, saya peluk mama saya, saudaraku. Karena saya sama mama saya jauh, saudaraku. Saya 2 kali hampir membunuh mama saya. Tapi saya beritahu, justru yang dibuang oleh manusia dicari oleh Tuhan untuk dijadikan berkat bagi banyak orang. Amin. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, hanya ada di dalam Yesus Kristus yang bisa mengubah manusia jadi baru. Nah, saudara ini dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudara saya katakan, hari ini agama yang paling benar adalah agama yang bisa mengubah manusia lebih beretika, bisa mengubah manusia bisa jadi rendah hati, bisa mengubah manusia jadi penuh kasih di dalam hidupnya. Yang terakhir, kenapa Yesus bangkit dari kematian? Dan begitu dia bangkit, dia tidak segera kembali ke surga, tetapi masih ada 40 hari dia tinggal di bumi, menjumpai murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memulihkan murid-muridnya dari ketakutan dan kebimbangan mereka, sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Makanya pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, kita baca yuk Yohanes 20 sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 20, kita baca ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Murid-murid Yesus dalam keadaan ketakutan. Murid-murid Yesus dalam keadaan putus asa. Karena apa? Karena mereka mengidolakan Yesus sebagai seorang tokoh. Mengidolakan Yesus sebagai seorang pahlawan. Mengidolakan dan membanggakan Yesus selaku. Tetapi sekarang Yesus mati. Tidak berdaya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Jangan-jangan setelah Yesus yang dibunuh, mereka sendiri yang dibunuh. Karena mereka tahu mereka adalah pengikut Yesus, saudaraku. Jadi mereka takut. Dan pada saat Yesus bangkit, yang pertama dia menjumpai murid-muridnya supaya memulihkan iman percaya mereka, supaya murid-muridnya bangkit kembali yakin, tidak hidup dalam ketakutan, tetapi mereka yakin bahwa Yesus itu hidup. Amin. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya berkata kepada saudara, kenapa Yesus tidak segera naik ke surga? Begitu bangkit terus bablasnya surga. Yang kedua, pada waktu Yesus bangkit, murid-muridnya masuk ke kubur. Ada satu peristiwa, satu pemandangan yang aneh. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, pada saat murid Yesus masuk ke kubur, itu kain kafan tergeletak di bawah. Tapi kain peluh itu terlipat di samping bekas kepala Yesus. Terlipat. Kenapa ada perbedaan? Kok tidak kain peluh itu juga terlempar di bawah lantai, saudaraku, lantai kubur, tetapi yang terlempar adalah kain kafan, saudaraku. Tetapi kain peluh itu sudah tergulung rapi, saudaraku, di samping mayat Yesus dibaringkan. Menurut adat orang Yahudi, seorang pelayan yang sedang melayani tuannya sedang makan, ada satu hal yang bisa menjadi peringatan bagi mereka. Kalau tuan yang makan, kemudian setelah makan dia ambil serbet, ya. Kemudian kalau serbet itu selesai dielap mulutnya dan tangannya, kalau serbet itu dilemparkan di atas meja, kemudian tuannya pergi, itu berarti pelayan-pelayannya itu siap untuk membersihkan meja. Tetapi kalau kain serbet itu setelah dipakai, saudaraku, kemudian dilipat rapi, kemudian ditaruh di samping piring, itu pelayan tidak akan pernah berani untuk membersihkan meja. Karena apa? Itu tandanya, itu tuannya akan kembali makan lagi di situ. Jadi saya beritahukan kepada saudara, kain kafan di mana Yesus membawa dosa manusia itu sudah tidak berlaku saat dia bangkit. Tapi kain peluh itu tertata rapi di samping mayat Yesus dibaringkan. Saya beritahukan sebagai tanda dia akan kembali lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan kepada saudara pagi hari ini, dengar yuk. Kita yang hidup saat ini, saudara dan saya sedang menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Karena dia berjanji dia akan datang kembali. Amin. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu memberikan kesesaranku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Yesus pasti akan kembali. Siaplah untuk menyongsong dia. Tuhan memberkati.